Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang berikutnya adalah bagaimana sih manusia yang robbani itu, tanda-tandanya dan ciri-cirinya. Ada 3 yang dikemukakan oleh Dr. Yusuf Qaradawi, ada 1 yang disampaikan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari ini dikenal sebagai Sultanul Mufassirin, ya, artinya raja ahli tafsir. Jadi yang kita lihat adalah dari apa yang dikatakan oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Yang pertama adalah muslim yang robbani. Ini muslim yang robbani, hati robbani itu kan karena muslim jadi robbani, kan robbannya. Ya robbannya ya udah dalam bentuk masdar sinai namanya, masdar buatan bikinan. Jadi muslim robbani, muslim yang robbani itu cirinya adalah yang pertama wasiqusilah billah. Kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan kita merasakan nih bulan Ramadan hubungan kita dengan Allah, kita bisa merasakan lah dekat dengan Allah. Itu kalau yang melaksanakan tadi ibadahnya mulai mabda atau mulainya dan tujuannya adalah semata-mata untuk memperoleh keridhaan Allah, benar-benar lah gitu. Merasakan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita dari kemarin habis berbuka belum banget kenyang banget kita buka. Akhirnya kita harus datang ke masjid untuk sholat tarawih. Habis sholat tarawih jam 8:30, jam 9 baru sampai rumah. Jam 10 dah kita tidur. Kita harus bangun malam lagi. Kita ingin di samping sahur ingin qiyamul lail, sholat tahajud. Boleh ya, bukan tidak boleh. Habis tarawih walaupun sudah witir aja, ikutin aja. Nanti bangun, masa kagak ngapa-ngapain, bangun, sholat lagi. Sholat tasbih, tiap malam Jumat kita bisa laksanakan. Sholat tahajud, ya, sholat hajat, sholat apa sajalah, sholat sunnah. Boleh, tetapi jangan witir lagi. Yang tidak boleh witir lagi. Ya. Gak boleh, la witra fil lailah. Tidak ada la witroni fil lailah. Tidak ada 2 witir di dalam satu malam. Yang ada 1 witir aja. Tadi witirnya udah habis tarawih, nanti jangan witir lagi. Kemudian setelah itu kita sebenarnya kita paksakan, harus memaksakan si bulan Ramadan ini, ya kan? Kita datang ke masjid mau sholat subuh, ya. Udah sholat subuh, padahal ngantuk banget sebelum sholat subuh juga udah ngelenggut aja dah, ya. Ini saya kalau tidak seperti ini juga ngantuk sampai rumah, senderan di bangku pules saja. Kalau begini enggak, ya. Makanya saya upayakan, ya, di bulan Ramadan ini. Di Masjid Al-Mujahidin, saya sudah pesan. Ente jangan pikirin apa-apa. Pokoknya ane cuma ingin mengajak jamaah untuk bisa tolabul ilmi dan sholat sunnah isyraq. Ya. Dari hari Senin sampai Kamis, ya, di Mujahidin. Pagi-pagi begini sampai isyraq. Ya. Kemudian hari Jumat sampai Sabtu di musola saya. Selebihnya ya ada seperti ini, ya. Jadi ada memang bagian-bagian tertentu yang saya harus hadir, ya. Karena pengajian saya, walaupun pada malam ini nih mestinya saya ada di Karang Tengah sih, tapi memang saya bulan puasa biasanya saya udah pesen sih enggak ngaji dah bulan puasa. Kemarin di ngebel juga, saya bilang saya nggak bisa, saya di Joglo, saya ada di Joglo juga. Kemudian minggu berikutnya di Mujahidin lagi saya balik. Ya, biasanya ada minggu nanti udah masuk itikaf, ya, itikaf dan nyambung lagi. Di itikaf biasanya juga kami membahas satu kitab selama 10 hari, ba'da subuh juga, ya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu semangat sekali, gitu kan, untuk mengikuti, karena ganjaran pahalanya itu gitu luar biasa. Saya gambarkan. Nah ini adalah ya dalam rangka menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus ya dengan berbagai macam rangkaian ibadah. Rangkaian ibadah itu yang bisa kita dapat adalah pada saat kita i'tikaf di masjid. Ya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir dan selanjutnya. Wa aqamus shalah dan selanjutnya.
Hanya saja yang menghidupkan, yang meramaikan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada hari akhir, dan melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Dia tidak pernah takut kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang-orang yang beruntung, ya. Orang yang itikaf, bahkan ada dalam surah Ramadan tuh, wa antum akifuna fil masajid, sedangkan kalian sedang itikaf di masjid, ya. Jadi jangan lupa pula nih di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan begitu masuk masjid niat itikaf. Ini ada khusus di bulan Ramadan itikaf yang 10 hari. Di sini kan biasa dilaksanakan itikaf kan? Ikuti itikaf 10 hari, ya. Ya, biasanya kalau yang secara resmi ada itikaf itu dikemukakan, itu ada di dalamnya, ada malamnya kita dibangunkan qiyamul lail. Ya, ada imamnya, memang sengaja diundang dari mana-mana imamnya yang bacaannya bagus-bagus dah gitu kan. Artinya yang hafalannya banyak gitu kan. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan setelah tarawih, itu biasanya ada juga berkaitan dengan masalah pembahasan masalah keilmuan. Ada ya tahsin, kadang-kadang tilawatul Quran, ada masing-masing. Jadi boleh individu, asalnya sih itikaf individu, ya seorang pribadi-pribadi melaksanakan. Tapi boleh diadakan seperti itu, diadakan program itikaf, acara itikaf. Mau sendiri-sendiri juga boleh. Di dalam itikaf banyak yang bisa kita ambil. Saya itikaf sudah, ya ada puluhan tahun lah. Ya. Itu yang kemudian saya pakai nilai itikafnya itu ada paling 10 tahun. Ya. Salah satunya adalah kita kalau itikaf kan habis buang air kecil keluar atau mandi dan lain sebagainya ke kamar kecil, masukkan niat lagi itikaf dan berwudu. Masuk masjid dalam keadaan wudu. Dan ini yang masih nyambung sampai sekarang, alhamdulillah, bahwasanya wudu tidak pernah putus. Sekalipun saya buang air kecil melulu ya, karena dari dulu modelnya. Ya. Jadi begitu di sekolah begitu juga, ya, buang air kecil, saya wudhu lagi, dan ini adalah bekas dari itikaf. Dan wudhu itu penting. Ya. Sampai Bilal bin Rabah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengar sandalnya, terdengar sandalnya di surga langkahnya, itu karena salah satu yang diamalkan oleh Bilal adalah tidak pernah putus wudhu. Begitu batal wudhu lagi, dawamul wudhu, ya. Senantiasa wudhu, atau tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu, masih ada wudhu lagi, ya. Nah ini. Kemudian yang kedua adalah Ramadan ini adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran, ya. Jadi kalau kita itikaf itu di dalamnya kita bisa menghatamkan berkali-kali. Ini belum begitu banyak, sekarang paling ya target karena banyak sibukan 1 juz ya sehari, ya. Nanti kita bisa ya bisa 20 hari ini bisa 2 juz. Kita sambung nanti di itikaf. Di itikaf itu 3 hari bisa hatam. Ya. Kita usahakan tuh, emang pegang kular mulu, ya. Jadi 3 hari kita bisa hatam. Selama itikaf 10 hari atau 9 hari bisa 3 kali kita hatam. Dengan tambahan tadi 20 hari 2 kali bisa 5 kali kita hatam di bulan Ramadan. Ini itikaf. Kemudian nilai ukhuwah juga di dalamnya, ukhuwah Islamiyah, ya. Yakni sesama saudara kita, ya, bertemu dengan saudara kita di dalam masjid tersebut. Bunyal Islam, kata apa namanya, kata penyair, ya, yakni pembaharu Islam di Pakistan itu, ya, Al-Pakistani, bunyal Islam, bunyal Islam, bunyal Ka'bah. Bukan bunyal Islam, bunyal masajid, bunyal fir'ar di masajiduna wal baitul awwalu ka'batuna wa awwalu baitin nahfadhu bihayati ruhi wa yahfaduna bihayati ruhi wa yahfaduna. Dibangun di atas muka bumi ini masjid-masjid kita, ya. Dan masjid pertama yang dibangun di atas muka bumi adalah Ka'bah, ya, di Mekah. Itulah rumah Allah yang pertama dibangun, ya,
yang kita apa namanya, wa awwalu baitin nahfadhu bi hayati ruhi wa yahfaduna, yang kita pelihara Ka'bah Baitullah dan kita pelihara masjid-masjid kita, dan kemudian kita hidupkan masjid-masjid itu dengan nilai-nilai Islam, ya, diruhi dengan ruh kita, ya, kita hidupkan dengan ruh kita. Jadi nilai-nilai kebaikan di dalamnya, ukhuwah, persaudaraan, tilawatil Quran, ya, makanya apa namanya, Ali As-Sobuni dalam menafsirkan ayat kaitannya dengan masalah imaratul masjid tadi, innama ya'muru masajidallah, itu dikemukakan bahwasanya meramaikan masjid Allah itu adalah dengan sholat 5 waktu berjamaah di masjid, tilawatil Quran kata beliau, kemudian wirid, zikir di masjid, i'tikaf di masjid. La siyama, diberikan catatan oleh beliau, terutama adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu di masjid. Ini namanya menghidupkan masjid secara ruhiyah, rohnya. Jasadnya di masjid udah gede banget kan, udah keker lah masjid ini. Tetapi bukan jasadnya aja, harus ruhnya juga, jamaahnya itu berkah, ya, jamaahnya itu banyak. Dan kita adalah orang-orang yang ada di sekitar masjid ini sangat bertanggung jawab terhadap takmir masjid ini, meramaikan masjid ini, menghidupkan masjid ini. Kita yang paling dekat, yang paling bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Ya, makanya kemudian kita hidupkan dengan i'tikaf, ya. Itu juga bagi yang mau, kali yang masih kerja ya jangan, daripada kemudian dia i'tikaf, ya, kemudian dia kagak kerja. Bininya kan uring-uringan, lihat lakinya kagak kerja di rumah aja. Ngapain, mana mau lebaran, anak banyak, kebutuhan banyak, beras mahal, apaan aja pada mahal, kagak kerja. Ya. Itu wajib, ya, pencari nafkah wajib, i'tikaf sunnah. Jadi kita dahulukan yang wajib. Tapi paling tidak adalah kalau yang memang tidak sempat benar pada saat tarawih niat i'tikaf, pada saat masuk masjid di mana saja niat i'tikaf. Itu bagian i'tikaf. Cuma kali yang 10 hari satu paket kita nggak dapat, ya, yang 10 hari tersebut, ya. Dan banyak lagi untuk memperkuat wasiqussillah billah. Yang kedua, alimun bidinihi wa kitabih, alim terhadap agama Allah dan kitab Allah. Jadi berusaha untuk tahu apakah yang mengajarkan, yang diajarkan guru, murid itu untuk supaya betul-betul alim dengan agama Allah dan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari itulah tadi saya gambarkan betapa saya di bulan Ramadan memang saya sudah niatkan, ya, diri saya itu, ya, ke masjid, ya, walaupun ada yang enggak setuju, saya nggak jadi kalau nggak setuju, ya. Ada yang sudah jalan 2 tahun, sudah 2 tahun kami sudah hatam kitab Qomit Tughyan, ya, karena kan kita tiap 20 hari sebelum i'tikaf. Kemudian ada yang kagak setuju, akhirnya saya pindah ke masjid lain. Masjid lain saya tawarkan mau. Ya udah. Tempat saya ngajar juga sih, masjid yang di masjid apa namanya Mujahidin, tempat saya ngajar juga. Ya, seminggu 2 kali saya ngajar di sana. Ya. Jadi saya pindah. Ya. Saya ingin cuma saya katakan mewakafkan ilmu saya dan apa namanya supaya kita kami bisa menghatamkan. Karena kami terbiasa dulu di Kampung Baru itu di masjid-masjid, di musola itu kiai, kami ngaji pada kiai itu setiap Ramadan itu menghatamkan kitab itu setiap habis subuh. Jadi merasa nikmat, ya. Daripada kita pulang juga kita tidur, udah pasti. Kalau kita tidur di masjid kan walaupun tidur namanya masih ada di masjid, ya. Ya, ngantuk-ngantuk gitu, pas kaget bangun lagi gitu kan gitu. Masih di masjid namanya. Kalau di rumah udah pulas ya pulas terus. Ya, kalau terus dia pulang tilawah sih, dia baca Al-Qur'an bagus. Pikiran bagus. Jadi yang kedua adalah ada wasiqussillah bila alimun bidini wa kitabi. Maka dari itulah, ya, supaya kita semua menjadi alim, ya, gurunya ataupun muridnya dengan agama Allah itu perlu. Yang ketiga adalah muallimun lahu, yakni mengajarkannya lagi, paling tidak menyampaikan lagi. Ilmu itu kalau kagak disampaikan akan ngendek dia, ya. Sama dengan air, itu kalau tidak mengalir itu banyak cuknya, banyak nyamuknya, ya, banyak macam-macam lah di situ.
Ya, ada bangkai tikus masuk kemudian jadi busuk gitu semua. Tapi kalau mengalir itu kan menjadi bersih. Ya, kalau mengalirnya air sungai kayak di Cibodas, kalau air sungai kita sini udah kotor emang asalnya, tempat pembuangan segala macam di situ. Ya. Mengalir jadi bersih tuh air itu, sehingga boleh dipakai untuk toharoh, boleh dipakai untuk istinja, karena air itu bersih, mengalir dia. Walaupun di semacam danau besar, ya bersih juga sih karena besar. Kalau memang airnya asalnya bersih, sumbernya dari air bersih dari tuk gitu kan ya, dari mata air. Ya. Nah ini ya, kalau kita menyampaikan lagi, sekarang kita dengar nih, kita sampaikan lagi kepada anak kita yang tidak hadir, kepada istri kita yang tidak hadir, itu kita sampaikan lagi. Makanya memang menuntut ilmu itu harus ya seimbang, suami dengan istri. Kadang-kadang kalau suami aja rajin, istrinya kagak ngaji, ya susah lah. Jadi kagak sejalan dalam kehidupan ini. Ya. Seharusnya adalah dia ikut ngaji juga, jadi dengar jadi sama lah tahu. Jadi demikian ya, menyampaikan lagi kepada orang atau pada teman kita menyampaikan lagi tadi ya dengan nasihat begini sampaikan lagi supaya dia tahu ya berkaitan dengan masalah. Yang terakhir itu adalah kata tadi At-Tabari ya. Jadi kata Syekh Tabari, dia punya tafsir Tabari berjilid-jilid 6 jilid besar. Jadi kata beliau bahwasanya muslim yang robbani, muslim yang mempunyai hubungan tadi kuat dengan Allah, senantiasa sandarannya kepada Allah, adalah muslim yang basyirun bisyasati. Basyirun bisyasa artinya melek, ya, tajam pandangannya, ya, berkaitan dengan masalah siasah, berkaitan dengan masalah politik, sehingga dia tidak dipolitiki oleh orang lain. Kalau orang-orang soleh tidak masuk ke dalam politik, nanti orang-orang zalim yang masuk ke dalam politik, dan kita dimanfaatkan. Ya, kalau mereka sekarang kan udahlah, jangan mempolitisasi agama. Mereka yang politisasi agama, ya giliran mau pemilu kayak gini aja datang ke pesantren, datang ke Habib-Habib. Ya. Habis itu mah dilepas aja lagi. Ya. Kalau kita mah udah biasa ngaji, ya kan, udah biasa kita bertemu di masjid, kumpul, ya. Nah ini kita tidak mempolitisasi karena memang di dalam agama itu ada batasan-batasannya untuk menentukan bagaimana sikap politik kita. Jadi kalau kayak kemarin itu terjadi, kemudian uang disebar, kita ambil, kita pindah pilihan yang benar jadi yang tidak benar, ya kita pilih. Ya ini termasuk memang tidak basyirun bisyasah, tidak tidak tajam pandangannya, tidak peka berkaitan dengan masalah siasah. Walaupun siasah ini bagian dari keduniaan, tadi tidak lepas dari agama. Ya, politik bagian dari keduniaan. Sehingga kata di dalam syairnya itu Ummu Kulsum itu hadhihi dunya kitabun anta fihil fikru hadhihi dunya layali anta fihal umru hadhihi dunya uyununa anta fihal basaru. Di salah satunya adalah dunia ini adalah laksana kitab, buku, bacaan. Anta fihil fikru, yang di dalam kitab itu Anda baca, Anda berpikir. Kan kalau kita membaca kita berpikir, kalau baca kagak berpikir sama aja dengan kagak baca gitu. Tanya kita kagak tahu. Ya. Jadi pikirin dunia ini, ya. Mana sih kelompok-kelompok yang berseberangan dengan Islam? Mana kelompok-kelompok yang memang dalam arti dekat dengan Islam dan dekat dengan bangsa, masyarakat secara keseluruhan? Itu harus kita baca. Jangan kita ikut-ikutan memperturutkan hawa nafsu kita. Itulah manusia masih lebih besar perhatiannya dengan dunia dibandingkan dengan akhirat. Sebab kalau saya kemudian terus nih mendukung dia, saya bisa dipenjara nih, saya bisa ditangkap. Kan terungkap dari mereka sendiri. Ya. Lebih takut dunia. Di dunia paling di penjara 4-5 tahun. Di akhirat penjaranya kagak habis-habisnya.
kekal selama-lamanya. Ya, minimal ada ya, juta tahun misalnya, juta tahun di dunia kita nggak ngalamin, kau 1000 juta, 1000 tahun lah. Ya. Dan ini lama sekali, ya lama sekali. Sedangkan di dunia cuma 4 tahun udah kita taubat sama Allah lah, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, udah kita jadi orang bener. Kan begitu mestinya. Ini mah tidak, ada takut semuanya. Ya. Ada ketakutan semuanya. Ini karena tidak ada basirul bisyasa. Merasa di dalam dirinya itu tajam pandangannya dengan masalah politik. Ya. Jadi dari situlah bahwa melalui pembicaraan kita pada kesempatan ini, ya yakni yang bertemakan yakni Robbaniyah. Paling tidak kita sudah lihat tadi macam Robbaniyahnya itu ada yang sifatnya Robbaniyah mabda dan Robbaniyah wayah. Kemudian yang ketiga, ciri manusia yang Robbaniyah harus kuat hubungannya dengan Allah, wa taikussallah billah. Kemudian yang kedua adalah alimun bidinihi wa kitabi, halim dengan agamanya, makin nuntut ilmu terus di mana-mana dengan agamanya dan kitabnya. Kemudian mu'allimun lahu, menyampaikannya lagi kepada orang lain. Dan yang keempat adalah basirun bisyasati, harus tajam pandangan kita berkaitan dengan masalah siasat. Saya kira ini, dan waktu isyraq tinggal beberapa menit lagi. Sayang kalau bapak-bapak tinggalkan, masih ada waktu, masih bisa untuk ya paling 5 menit untuk berzikir dulu ya, atau bisa baca Quran dulu, tunggu sampai bunyi, dan habis bunyi jangan langsung bunyi tut isyraq, kan itu bunyi bentar kali isyraq ya, itu tunggu 10 menit lagi kata Ustaz Adi Hidayat, atau kata Ustaz Fakhrudin Al-Bantani sampai 18 menit lagi, ada yang mengatakan sampai 15 menit ya. Jadi kita tunggu sampai 10 menit lagi minimal ya, baru kita sholat sunnah isyraq, kita akan memperoleh yang namanya haji dan umroh secara sempurna ganjarannya. Tapi tetap sih wajib juga, nanti kita punya duit maka kudu pergi haji juga ya. Nggak bisa habis itu gue dapat haji tiap hari di masjid habis tiap subuh saya duduk ya kan, nggak bisa, harus tetap ngaji. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat, astaghfiru innahu ghafurur rahim. Mohon maaf kalau terlalu panjang dan juga tidak sempurna. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat, astaghfiru innahu ghafurur rahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya Karim, wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah anta ja'ala jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa la fina syakyan aw mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.